mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti ajaranku, mereka pasti masuk surga. Apakah bisa salah? Bisa salah, tapi ketika salah mohon ampun, angkat tangan, jangan udah salah sombong, minta maaf aja enggak sama Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam hadits qudsinya, Allah yang sujudnya hufillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum jawab salam, ana doain suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang manusia kalau diancam baru mau buat baik. Huwa nurul mubin wa bihi ihtadaina huwa da'in ila aqwa sabil. Atana da'iyan bil haqq ila al-islam bil qawli sadid. Fabadara bi ijabatin kulli abdin muti' lil ilahi wa rasul. Wa amgara dhi baghin wa arada kullu hatalin dululi. Alhamdulillahi rabbil alamin, halikina al-azim alladhi akramana bi israqil anwaril hidayah ila siratil mustaqim bi bi'athati sahibul huluqil azim wal qadril kabiril fahim ladai rahmanir rahim Mustafa al-Mustafa Muhammad alladhi hadaitana bih wa allamtana bih wa karramtana bih wa rafa'tana bih wa dallaltana bih wa ja'alta sa'adatad darain fi sayri ala darbih wa bulughul husna fi tahaqquqi bi hubbih. Allahumma fahaqqina bi hubbih wa tsabbit aqdamana ala darbih wa ala alihi wa sahbih. Mari sama-sama sebelum kita mengucap, kita sebelum sama-sama mendengarkan, mari sama-sama kita ucapkan bagi yang masih merindukan Nabi Muhammad, bagi masih yang merindukan melihat sosok mulia Nabi Muhammad, bagi mereka yang masih ingin menjabat tangan Nabi Muhammad, bagi mereka yang masih mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita baca selawat dulu, boleh? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ma'mur beserta para pengurus, penasehat, pembina yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan keagungan dari Allah karena memuliakan dan mengagungkan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para habaib, ada Habib Mahdi bin Hamid bin Hud Al-Attas, ada tamu dari Hadramut, ada Habib Muhammad bin Muhdar Al-Habsi, ada saya punya paman Al-Habib Muhammad Amin bin Ali bin Idrus Al-Haddar, para kiai, para asatid yang mohon maaf dari kerendahan hati Al-Faqir tidak hafal karena keterbatasan memori Al-Faqir, jadi mohon dibukakan pintu maaf, bukan karena apapun tapi karena hanya keterbatasan memori seorang hamba.
dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang menciptakan makhluk yang teragungnya pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kita peringati hari kelahirannya pada saat ini. Segala puji ya Rabb kepada Kau Zat yang Maha Agung. Kau berikan keagungan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu yang agung, memuliakan kekasih-Mu yang Maha Agung Nabi Muhammad. Lantunan pujian dan segala macam tindakan yang kami lakukan saat ini semata-mata karena bukti kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Rasa syukur kami Kau jadikan kami umat termulia, umat teragung, umat yang paling awal masuk surga, padahal yang paling terakhir hidup di dunia. Segala puji bagi-Mu ya Rabb, yang atas kehendak ketetapan Kau yang mengatur, Kau hadirkan kami di tempat ini, Kau berikan izin lisan ini untuk berbicara serta melantunkan salawat serta salam kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Segala puji bagi-Mu ya Allah, yang Kau jadikan kami hamba yang kadang masih berbuat kecurangan, masih berbuat hilaf, masih berbuat salah. Pagi hari ini Kau muliakan kami ya Rabb untuk bersama-sama memuliakan kekasih-Mu Muhammad. Yang dudukkan kita di sini bukan karena kekuatan kita. Ketetapan suratul maktub fil lauhil mahfuz, ketetapan Allah telah sudah ada semenjak sebelum kita dilahirkan, bahwa pada tanggal hari ini fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, satu persatu di antara kita mendapatkan ini rizki, ini nikmat, ini hidayah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat ketetapan yang sangat mengistimewakan kita, ketetapan yang sangat menggembirakan hati ini, di mana kalau kita lihat umat muslim, mereka yang beragama Islam, mereka yang beriman kepada Allah, tidak dapatkan ini nikmat boro-boro mau maulid, mau bacakan selawat sama Nabi Muhammad dihilangkan Sayyidina, mau memuliakan Nabi Muhammad tidak mau, karena tidak mendapatkan ini nikmat dari Allah. Berapa banyak juga umat mukmin dan umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Al-Quran, mulut mereka seakan-akan dikunci oleh Allah sehingga tidak pernah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun lewat tanpa pernah memuliakan Allah. Mulut mereka tidak pernah dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Mulut mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Mulut mereka tidak pernah berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Hari-hari mereka hanya sibuk dengan urusan duniawinya, seakan-akan mereka akan kekal hidup di dunia. Masuk masjid hanya saat Idul Fitri, masuk masjid saat Idul Adha. Hari-hari biasanya lupa dan selalu lalai. Kalau ditanyakan apakah yakin hidup selamanya, kita nggak merasa yakin. Al-Fakir sekarang umur 40 tahun, kayaknya baru kemarin, tapi ternyata udah tumbuh uban, gigi udah mulai habis, badan udah mulai lemas. Baru ada 2 acara, 3 acara udah nggak kuat, baru umur 40 tahun kayak kemarin. Lantas apa yang kita siapkan? Bahwa ada kehidupan yang jauh lebih kekal. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ini beruntung yang natat, yang datengin bapak-bapak Allah, karena rasa cinta kita digerakkan oleh Allah hingga kita bisa berkumpul saat ini di rumah Allah yang maha mulia, memuliakan makhluk Allah yang termulia, baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Kita yang tadinya hanya terbuat dari apa? Yang terbuat dari sebuah mani, sperma yang tiada artinya, dan kembalinya jadi bangkai. Kita jadi mulia, jadi agung, jadi terhormat kalau kita mengagungkan dan menghormati zat yang maha agung, yaitu Allah, melalui perantara kekasihnya Nabi Muhammad.
Jadi jangan pernah ada rasa bangga diri dalam diri. Kalau ketaatan yang kita dapat saat ini karena Allah, karena pertolongan Allah, makanya disuruh kita banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa yang diberikan Allah. Ini bisa meriah seperti ini, maulid mengagungkan Nabi Muhammad, ada campur tangan Allah. Kalau nggak mungkin mau digerakkan. Hadir tidak mungkin digerakkan. Sang penggerak adalah Allah. Sang maha penggerak adalah Allah. Kita hanya seperti pemain film yang telah dituliskan jalan ceritanya oleh Allah, cuman suruh memerankan sebagai peranan terbaik yang kita bisa lakukan, peranan terbaik yang kita bisa perankan. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, syukuri nikmat Allah. Jadi umat Nabi Muhammad gak gampang. Nabi Musa iri sama kita. Kita dapat gratis, kita dapat gak pakai minta, kita dapat secara cuma-cuma. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, enak bener jadi umat Nabi Muhammad. Umat terakhir duluan masuk surga. Rasulullah ditawarin sepertiga ahli surga anak umat Nabi Muhammad, minta tambah Nabi Muhammad. Yang pertama dihitung dikala matahari hanya 1 jengkal, umat Nabi Muhammad, supaya cepat-cepat masuk surga. Tadi di doa di dalam Ad-Diba udah sama-sama kita bacakan, di dalam Maulid Ad-Dibai sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan dapat kita. Wasurna godan fi zumrati wa tahta liwaihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir besok di bawah perantara bendera la ilaha illallah dan dijadikan umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau bersandar sama amal-amal kita seberapa sih? Apa kayak orang dahulu, Al-Habib Abdurrahman Segaf 4 kali khotam siang, 4 kali khotam malam, atau seperti Sajjad Ali Zainal Abidin, anak dari Husain, anak dari Fatimah Zahra, cucu dari Nabi Muhammad yang 1000 rakaat tiap malamnya. Berapa sih? Kita baru rakaat qobliyah dia udah gelisah. Kalau cuma sekedar amal, apa yang kita mau sampaikan sama Allah? Apa yang kita mau sodorkan sama Zat Sang Maha Peneliti? Apakah ada yang lewat detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari? Wallahi tidak akan ada yang pernah terlewat kecuali ada pencatat Raqib dan Atid yang akan mencatat setiap perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita. Jadi jangan takut ibu-ibu, biarpun panas, bapak-bapak, biarpun berdesak-desakan saat ini kita dicatat. Duduk dari jam 7 pagi dicatat sama Allah, nggak akan ada yang terlepas kecuali dalam pencatatan Allah. Nggak bakal ada yang tertinggal, nggak bakal ada yang kelewatan. Bahkan tadi di dalam Maulid Ad-Dibai sudah sama-sama kita berdoa, ya Rabb, yang hadir di perkumpulan ini tidak ada satupun kecuali gosalda dimain taubat dzunub. Kau cuci mereka dengan air taubat dosa-dosa mereka, semua diampuni insya Allah. Keluar dari ini majelis bersih lagi, amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak mungkin? Allah yang ngatur semuanya, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya diampuni oleh Allah, semuanya dimaafkan oleh Allah, karena Allah Zat Sang Maha Pengampun. Minta tengah malam, minta, tinggal kita disuruhnya minta, tinggal disuruhnya nada, tinggal disuruhnya jerit, tinggal disuruhnya ngerengek. Mau nggak minta sama Allah? Bukankah tiap malam Allah membentangkan tangannya sambil menunggu, bertanya kepada malaikatnya? Allah turun ke langit bumi, hal min mustaqim. Ada di antara mereka hambaku yang bertobat, maka akan aku berikan tobat. Adakah di antara hambaku yang meminta kebutuhannya, hajatnya, maka akan aku kabulkan hajat mereka. Adakah di antara hambaku yang memohon ampun, maka akan aku berikan ampunan kepada mereka. Allah menamakan dirinya Zat yang Maha Pengampun. Kita aja kalau punya anak kita buat salah,
Gampang nggak ibu dimaafin? Gampang ibu? Makanya dari seorang ibu kita bisa belajar rasa kasih sayang. Itu kasih sayang ibu sama anak. Gimana kasih sayang Nabi Muhammad sama umatnya? Kita sama-sama yakin, kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad menyayangi umatnya melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Bisa dibayangkan? Ibu-ibu kalau anaknya belum pulang bingung, gelisah, mikir kesana kemari, tidur nggak bisa tidur. Begitupun Nabi Muhammad, bahkan ketika hendak menjelang wafatnya Sayyidul Wujud, makhluk yang paling dicintai Allah, apa yang dipikirkan? Apa yang dicari? Ummati, ummati, ummati. Dalam keadaan terbaring lemas, dalam keadaan terbaring tak mampu, yang dipikirkan kita umatnya. Apakah tega kita? Umat yang dipikirkan sama seperti anak tega kita durhaka kepada ibu. Ini kasih sayangnya lebih dari ibu. Jangan sampai seperti kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad memohon kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayya al-Quran. Bacakan untukku Al-Quran, wahai Abdullah bin Mas'ud. Bukankah atasmu turun Al-Quran ya Rasulullah? Bukankah Al-Quran turun kepadamu Nabi Allah? Betul, tapi aku ingin mendengarkan dari selainku. Aku ingin mendengarkan dari orang lain. Sampailah dia membaca pada ayat fakaifa iyyana min kulli ummatin bi sayyidin wa ji'na bika ala haula'i sayyid. Cukup, cukup, kata Rasulullah. Menangis, menetes air mata Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad takut disuruh menyaksikan kebobrokan umatnya. Nabi Muhammad gak mau melihat kemaksiatan umatnya. Nabi Muhammad gak sampai hati melihat umatnya salah jalan, melihat umatnya tersesat, melihat umatnya berpaling dari Allah dan Rasulnya. Tega gak kita? Tega gak kita? Kalau perkumpulan kita saat ini, Bu, disaksikan nggak sama Nabi Muhammad? Disaksikan nggak sama Nabi Muhammad? Ada yang nggak yakin Nabi Muhammad hadir? Hadir nggak di Nabi Muhammad? Hadir, demi Allah hadir Nabi Muhammad. Yang berkata para aulia ilah sebelum kami, jika mata kami masih tertutup karena banyak dosa, mereka para kekasih Allah matanya nggak pernah tertutup. Mereka menjaga mata mereka. Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan di dalam kitabnya, di dalam perkataannya, pengarang kitab Sintuturah, setiap maulid diam Nabi datang melihat satu-satu umatnya sambil menangis bangga. Nabi Muhammad, umatku akhir zaman, ini umat yang kurindukan, ini umat yang kutunggu, kata Nabi Muhammad. Bahkan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, pengarang kitab Sabilil Muhtadin, kalau tiba yang kita bacakan, Nabi Muhammad hadir dari awal sampai akhir, bukan hanya fi mahalul dia. Ini yang berkata para kekasih Allah. Kalau perkataan Al-Fakir, mulut Al-Fakir masih sering bohong, mulut Al-Fakir masih sering kepelintir, mulut Al-Fakir masih sering keseleo, masih sering mendengarkan perkataan percuma. Tapi ini perkataan para kekasih Allah, perkataan para makhluk-makhluk yang mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Jadi kita saat ini Rasulullah melihat kita dengan senang, bangga di saat umat yang lain di pinggir jalan. Berapa banyak umat Nabi Muhammad hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai ajal menyebut gak pernah selawatan sama Nabi Muhammad. Berapa banyak saudara-saudara kita di tempat lain, di pinggiran jalan sana, pernahkah kita peduli kepada mereka? Bahwa mereka juga saudara kita, bahwa mereka juga mukmin dan muslim, bahwa mereka lah yang membuat hati Nabi Muhammad berat. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan membuat tetesan air mata Nabi Muhammad. Dan kami ya Allah, untuk memujamu, memuja kekasihmu dan menolong agamamu, menyebarkan syariatmu. Ini fungsi lisan, ini fungsi kalam, ini fungsi diciptakannya mulut. Bukan untuk menceritakan saudara muslim dengan muslim yang lain, bukan untuk menggunjing muslim yang satu dengan mukmin yang lain.
Bukan, wallahi, demi Allah, bukan untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan untuk saling menyayangi. Kita diciptakan untuk saling menghormati. Ada yang lebih tua kita hargai, kita hormati. Ada yang lebih muda kita sayangi. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Sehingga aman rumah-rumah mukmin, aman rumah-rumah muslim. Lihat sekarang kalau kita baca di koran, kita dengar di televisi dan melihat di televisi, ada orang tua tega pengusaha. Agamanya apa? Islam. Ada seorang suami tega siksa istrinya. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Apakah seperti ini Islam yang dibawakan Nabi Muhammad, hingga menetes darah Nabi Muhammad, hingga rela dilempari kotoran oleh musuh-musuh beliau? Kita dapat cuma-cuma, tinggal disuruh jaga. Disuruh jaga kita, disuruh jaga ini nikmat. Karena Allah berfirman, la in zakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalian mensyukuri, tambah nikmat dengan nikmat. Sholat belum nikmat, sholat terus, rajin terus, masuk masjid belum dapat nikmat, Ustaz. Sholat terus, lama-lama pasti dapat nikmat. Dapat rasa timbul halawah. Gak mungkin Nabi Muhammad mau sholat sampai kakinya bengkak kecuali dia dapat kenikmatan ketika berdialog dengan Allah. Gak mungkin As-Sajjad Imam Ali Zainal Abidin mau menghabiskan malamnya hanya untuk 1000 rakaat kecuali kenikmatannya lebih dari kenikmatan apapun yang ada di alam ini. Bahkan menurut ahli kejiwaan, bahkan menurut ahli neurologi otak, di dalam otak kita ada yang disebut dengan endorfin. Rasa senang hanya akan timbul ketika bersetubuh, ketika berolahraga, dan yang paling hebat ketika bermeditasi, ketika berdoa, ketika bermunajat, ketika berdialog dengan Sang Pencipta Allah. Ya enggak? Habis ini boy. Udah habis waktunya dikasih tengah ya. Hah? Masih lama. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, Ibu. Pak, mudah-mudahan manfaat jadi umat Nabi Muhammad. Padahal paling enak, Pak, nggak repot jadi umat Nabi Muhammad. Jalanin apa yang disuruh, tinggalin apa yang ditinggal, yang harus ditinggalkan masuk surga. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini Nabi Muhammad yang berbicara. Kalau saya mas sering salah, Pak, jangan dipegangin. Kalau nggak ada hal dari Nabi, nggak ada perkataan dari Al-Quran, nggak ada perkataan dari salaf, jangan dipegang. Karena saya manusia sama seperti Bapak. Cuman kebetulan saat ini Allah menakdirkan, Allah menetapkan saya yang berbicara, Bapak yang mendengarkan. Mungkin di kesempatan lain saya mendengarkan, Bapak yang berbicara. Tapi ini yang berkata Rasul Karim, Nabi alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Enggak pakai hawa nafsu kalau berbicara, tapi wahyu waridat ilahiyah, tapi bisikan dari Allah yang keluar dari hati akan mudah diterima dari hati, yang keluar dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Itu berkata Nabi Muhammad. Ya, jadi kita alhamdulillah kita dikasih kesempatan. Tidak, umat Nabi Muhammad tidak akan masuk neraka, semuanya masuk surga. Yang bilang Nabi Muhammad, kecuali dia nggak mau, kecuali kita yang catat diri kita, ogah masuk surga nggak enak, enakan masuk neraka. Ada yang mau? Bapak duluan, saya mah nggak kuat di dunia, kena panas aja nggak kuat kita. Ya. Kecuali mereka yang nggak mau. Sahabat Nabi bertanya, pemenang ya baik Rasulullah. Siapa yang nggak mau Nabi Allah? Siapa yang nggak mau, wahai kekasih Allah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad ab. Siapa orang yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, ya, mengikuti ajaranku, ya, mereka pasti masuk surga. Apa nggak bisa salah? Bisa salah, tapi ketika salah mohon ampun, angkat tangan, jangan udah salah sombong, minta maaf aja enggak sama Allah.
kutsinya Allah yang satu yadahu fil lail lil musii'an nahar wa yang satu yadahu fil nahar lil musii'an lail. Allah membentangkan tangannya, membentangkan tangan dalam artian membentangkan kuasanya, karena Allah tidak bersifat jasmania, Allah tidak bersifat seperti kita. Allah membentangkan. Tanya ada gak yang mau minta maaf? Diampuni pasti sama Allah. Yakin gak? Yakin. Kalau kita baru ngangkat tangan udah gak yakin, gimana mau diterima kita punya doa? Saya bingung, orang datang ke rumah minta air, udah doa sendiri sama aja. Doa yang anak bacain juga sama. Doa orang sakit, Allahumma shfi shifaan kamilan la yughadiru saqaman wala alaman, sama itu yang anak bacain. Bukan ada bacaan khusus. Jadi doa sendiri aja sama di rumah. Minta, tapi yakin sama Allah. Karena Allah berfirman, udah ditungguin nih kayaknya. Bentar lagi ya, boleh tante. Ana inda dzannil abdi. Aku di dalam prasangka hambaku, maka perbaiklah prasangka kalian kepadaku, kata Allah. Jadi jangan pernah buruk sangka sama Allah. Yakin waktu ngangkat tangan, Allah terima, Allah dengar, karena Allah saja maha mendengar, karena Allah saja maha melihat, karena Allah saja yang menyaksikan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Masa kita masih ragu kalau melihat kita? Masa kita masih ragu Allah yang maha kuasa mendengarkan doa kita? Bukankah Allah memerintahkan? Ana mujibus sa'ilin, kata Allah. Aku kata Allah, aku akan mendengarkan seruan mereka yang memohon. Jadi ibu-ibu kalau ada yang kesulitan, ada yang galau, ada yang gamang, minta sama Allah, selesai urusan. Apalagi pakai baca selawat sama Nabi Muhammad. Allah yang memegang kuncinya semua. Inna amartana bid du'a wa amartana bil ijabah. Kita diperintahkan berdoa, tugas kita berdoa, ijabah Allah yang berikan. Ya, karena waktunya udah habis, mari masih sempat ini bacalah sama-sama. Ibu-ibu kita doa dikit ya, boleh? Bapak-bapak, kita baca Allah. Kalimat yang paling mulia milik Allah adalah Allah. Jangan malu lisan ini nyebutin nama yang maha mulia. Jangan lagi ragu lisan ini. Jangan lagi sombong lisan ini. Memanggil namanya, memuliakan namanya, mengagungkan namanya Allah. Sama-sama kita baca 50 kali aja, cukup 5 menit. Mari bapak-bapak jangan berhenti, saya sambil berdoa, boleh? Allah, Allah, Allah. Terus biar Allah dengar, biar para malaikatnya dengar bahwa di Masjid Ma'mur saat ini jemaah ini sedang berkumpul di alam. Masih malas mulut ini memanggil namanya yang maha mulia. Masih ego kita meminta kepada Zat yang maha tinggi. Masih merasa besar diri. Allah, ya Allah, kami hanya hamba-Mu ya Allah. Kami hanya umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman, yang kegelisahan meliputi kami, yang dosa menjadi keseharian kami, yang kelupaan menjadi kebiasaan kami. Tapi Kau yang menamakan diri-Mu, Zat yang maha pengampun, panggil ayo, biar bergetar singgasana Allah, biar bergetar pintu Allah, biar dibukakan rahmat Allah, biar langsung turun, biar langsung keluar dari ini masjid. Iyalah semua doa kita. Allah Zat yang maha mendengar, Allah Zat yang maha agung, Allah yang menamakan dirinya Zat yang maha pemberi. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah berfirman, jika dari umat awal zaman sampai akhir zaman semuanya meminta kepadaku dengan semua hajatnya masing-masing, dan aku berikan hajat mereka semua, tidak akan pernah berkurang dari kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Yang nempel di jarum itu yang berkurang. Lautan tetap lautan, harta Allah tetap harta Allah, kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Mari ibu, sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita angkat tangan kita, mohon sama Allah agar merubah keadaan kita jauh lebih baik. Dengan peringatan Nabi Muhammad, masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, masih ada pengagungan kepada Nabi Muhammad, masih dijadikan kita umat Nabi Muhammad, masih Kau muliakan kami ya Allah. Dengan bukti Kau hadirkan kami tempat ini, tempat yang mulia, memuliakan makhluk yang mulia, membacakan selawat kepada makhluk yang mulia. Ya Rabb, jangan tanggung kasihnya ya Rabb. Sekalian tuntun hidup kami ke depan ya Allah. Kalian tuntun arahkan kami ya Allah. Kami ini hamba yang lemah ya Rabb. Kasih kekuatan ketika maksiat ingin menggoda kami,
ketika dunia ingin menyelewengkan kami, ketika kenikmatan semu ingin melalaikan kami dari perintah-Mu, jadikan urusan-Mu yang lebih utama dalam hati ini ya Allah. Jadikan urusan Nabi-Mu yang paling kami muliakan ketika ada urusan apapun yang ya Allah, ya Rabbana, jangan Kau hukum kami akan kesalahan kami, karena Kau Zat yang Maha Pengampun ya, Kau Zat yang Maha Luas ampunan-Mu ya. Kami memohon kepada-Mu ya, kami meminta hanya kepada Zat-Mu melalui hari yang paling mulia ini, yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, yang lebih mulia dari malam Isra Mi'raj, yang lebih mulia dari malam apapun. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada Lailatul Qadar, karena kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada malam Nuzulul Quran, karena kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada hari-hari lain. Semua diciptakan berkat nur Nabi Muhammad. Surga diciptakan dari nur Nabi Muhammad, dunia diciptakan dari nur Nabi Muhammad, langit diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kami berkumpul saat ini semata-mata hanya untuk memuliakan kekasih-Mu. Biaya yang kami keluarkan hanya untuk mengagungkan Nabi-Mu. Biaya yang kami keluarkan duduknya kami, waktu kami saat ini sebagai tanda bukti kecintaan kami sebagai umat Nabi-Mu, umat akhir zaman, yang ketaatan bercampur baur dengan maksiat, yang kesalahan bercampur baur dengan kebenaran. Maafkan kami ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjalaninya. Tunjukkan kami yang salah itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Kami ini bertunduk kepadamu di siang hari yang panas ini, di hari yang paling mulia ini. Pandangi kami ya Rabb sebentar, lihat kami ya Allah, pandangi kami dengan pandangan cinta-Mu, pandangi kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jika seorang ibu akan dengan mudah memaafkan anaknya yang berbuat salah, kasih-Mu lebih jauh dari ibu ya Rabb. Dari sifat rahman-Mu lah akan lahirnya rahim ibu, maka Kau lebih aula, maka Kau lebih besar, maka Kau lebih penyayang dari segala ada yang ada di alam ini. Kami hamba-Mu ya Rabb, yang segini banyak umat akhir zaman saat ini di Kelapa Dua, saya yakin teman kita yang paling banyak berdoa ngangkat tangan kepada Allah di jam ini, di saat ini, di waktu ini. Kita goyangkan ars Allah, kita goyangkan langit Allah agar turun pengabulannya, agar keluar dari masjid, agar keluar dari Masjid Al-Ma'mur, semua dosa kita diampuni, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allah Zat yang Maha Mengetahui. Saya nggak perlu lagi panjang lebar, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha meneliti ke dalam hati masing-masing. Sebutin hajatnya, keluar dari majlis. Anaknya yang tadinya masih kurang taat jadi lebih taat, anaknya yang tadinya jauh jadi lebih dekat, suaminya yang sering keluar malam jadi betah di rumah. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau hukum kami, jangan Kau siksa kami ya Allah, jangan Kau azab kami di dunia. Ya Allah, kami sadar akan kelemahan kami sadar akan keterbatasan kami sadar akan ketidakmampuan kami. Pertolongan-Mu yang kami harapkan ya Allah, tuntunan-Mu yang kami inginkan ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami dengan penjagaan-Mu yang tidak pernah lepas. Kami bisa tidur tapi Kau tidak pernah tidur. Kami titipkan keluarga kami dari pengawasan-Mu yang tidak pernah lekang. Kami bisa pergi tapi Kau tidak pernah pergi. Ya Allah, apabila ada di antara kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, yang berada di alam kuburnya ya Rabb, berikan dia tempat terbaik di sisi-Mu ya Rabb. Seperti mereka tidak pernah rela memberikan tempat terbaik memberikan tempat terjelek bagi kami di dunia. Tadi di dalam Maulid Ad-Diba dibacakan banyak saudara kita yang tahun kemarin masih hadir bareng kita, yang masih duduk bersama kita, yang masih baca Maulid bareng-bareng kita. Tahun ini gak ada lagi. Kita doakan dia tetap dapat pahala. Sering Diba mintakan dia tetap dapat ajar, dia dapat pahala, dia dapat doa yang kita panjatkan pada siang hari ini. Ya Allah, rahmati kubur mereka, rahmati kubur kedua orang tua kami. Kalau mereka nggak rela kami makan gak enak, jangan Kau berikan tempat tak enak padanya ya Allah. Jika mereka tak rela kami berpakaian jelek, maka jangan
Engkau pakaikan pakaian yang buruk kepadanya ya Allah. Jika mereka adalah orang tua kami tak ingin kami berteman dengan pertemanan yang buruk, maka jangan Kau kumpulkan mereka dengan para musuhmu ya Allah. Kumpulkan mereka dengan para nabi, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kebenaran hanya dari Allah Sang Maha Penuntut. Apabila ada kesalahan hanya sebagilah manusia tempatnya salah dan dosa, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan keterbatasan al-fakir dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.